Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di eh, sesi talk aku ya, teman-teman. Di sini aku mau menyampaikan terkait materi Fundamentals of Backend Communications and Protocols. Ini aku ambil dari kelas online yang udah pernah aku pelajari. Aku mau share ke teman-teman semuanya. Ini sebenarnya nggak semuanya juga materinya aku singkat gitu ya. Dan mungkin kalian juga kalau mau ini bisa ya, kalau mau belajar sendiri. Karena ini nggak full materinya, tapi mudah-mudahan bisa juga memberi masukan yang bagus ke teman-teman ya. Di sini ada setidaknya ada tiga materi, tiga materi ya. Nanti di masing-masing materi ada sub materinya. Backend communication design pattern, protokol, dan tentang load balancing atau proxying. Pertama untuk desain patterns dulu. Jadi di sini, nah ini ada beberapa beberapa ini apa? Mas Beberapa Fajar, pattern maaf, ya. slideshow-nya tuh kecil Mas ternyata nggak besar, jadi tulisannya kurang kelihatan. Kecil. Hmm. Bentar. Hmm, Begini maksudnya. Ini gede nggak Oh, Enggak, bukan tulisannya Mas, tampilannya. tampilannya? oh iya itu maksudnya. Tampilannya Nggak share screen gitu, apa full screen. nggak full screen. Hmm, banyak ininya. Gini bukan ya? Gini bukan? Ya udah Mas, kawan. Oke, aku lanjut ya. Materi yang pertama ini ada request response, sync, async, push, polling, ada short polling dan long polling, pub sub dan stateless dan stateful backend ya. Pertama request response. Jadi ini pattern paling basic ya teman-teman. Jadi klien kirim request, server parse request ya. Server process request, server sends response, klien parse the response dan consume. Jadi ini sederhana banget. Eh, jadi setelah kirim request dan response biasanya ada parsing dulu karena eh, datanya ini ya perlu diproses dulu. Eh, Ya ini basic banget lah yang biasa kita implementasikan di mayoritas project kita. Nah ini seperti ini ya. Selanjutnya sync dan asynchronous. Nah synchronous ini nah ini ya, synchronous ini blocking. Jadi pertama klien kirim request dan itu ngeblok. eh, si klien ini nggak bisa ngapa-ngapain. Udah gitu eh, apa ketika responnya eh, diterima baru nge-unblock.
Ini yang namanya sinkronus ya. Lalu ada asinkronus. Asinkronus ini kebalikan dari sinkronus. Dia ketika melakukan proses itu nggak ngeblocking, non-blocking ya. Jadi si callernya ini bisa mengerjakan hal lain gitu. Implementasi dari kalau contohnya ini kayak ini ya, kayak JS itu kan kalau nggak salah secara default itu asynchronous. Dan maka dari itu kalau ada request ini ya, request API itu kita perlu pakai keyword async await ya. Kalau pakai async await atau promise itu biar si JS-nya itu nunggu gitu. Jadi nggak langsung ke proses yang selanjutnya. Nah ini si callernya ini bisa katanya cek responnya ready atau enggak gitu kan. Terus calls back kalau udah atau bikin thread baru yang ngeblok. Nah ini ya di implementasi di Node.js. Kalau Node.js itu kayak gitu ya. Kalau PHP kalau nggak salah semuanya mostly blocking gitu ya. Kalau mau proses yang async gitu kayak misalkan ngirim email ya biasanya di Laravel itu makanya developer tuh biasanya kalau ngirim email di Laravel itu pakai job. Jadi si emailnya langsung dimasukin ke queue job gitu. Jadi dia kerja sendiri dan program kita uh, ngeran tanpa hambatan gitu, tanpa harus ke blok sama itu. Intinya gitu ya teman-teman, sync async ini. Lalu ada pattern namanya push. Push ini nah ini si klien itu kayak connect ke server dan klien nggak harus nge-request klien nggak harus ngirim request dulu untuk mendapatkan responnya. Nah ini ya kayak push ini implementasinya itu uh, di ini bisa diimplementasikan di notif ya, notification in app itu bisa pakai push. Nah ini ya connect dapat message 1, message 2. Selanjutnya polling ada short polling dan long polling. Pertama klien kirim request, server langsung respon. Nah gini ya. Jadi aku coba persingkat. Kalau nggak salah intinya short polling itu kayak kita kalau di page itu nge-refresh page gitu. Misalkan dan itu si intervalnya itu pendek, misalkan tiap 5 detik nge-refresh page atau ngirim request gitu ya. Nah itu implementasi seperti itu bisa dikatakan short polling. Jadi tiap 5 detik kirim request terima, udah gitu 5 detik kemudian kirim request terima, gitu aja terus kayak gitu. Nah ini ya, atau di sini katanya pakai ID ya. Tapi setauku kayak tadi juga bisa dikatakan short polling.
pros and cons-nya ini simple. Ya tentu saja simple ya, daripada kita implement kayak pattern yang butuh data real time gitu, kayak push gitu ya. Tuh Chatty kekurangannya ya, jadi eh, terlalu banyak ini ya, jadi terlalu banyak request gitu. Dan ya bisa ini ya bisa dibayangkan resource-nya makan resource cukup ini ya. eh, enggak sih, jadi lebih ke buang-buang resource gitu kalau datanya, ya apalagi datanya nggak update sesering itu ya. Nah ini long polling itu, nah ini ya, jadi versi panjangnya dari short polling. eh, jadi klien kirim request, server kirim respon dengan handle kayak kira-kira kayak ID juga ya. Terus server eh, apa melanjutkan proses gitu ya. Terus klien menggunakan handle itu untuk mengecek status, dan server nggak langsung jawab sampai ada responnya gitu. Nah ini jadinya less chatty. Nah ini ya, seperti ini. Kalau nggak salah implementasi long polling juga kayak kita ngirim request, terus si salah satunya kita apa, klien ngirim request, terus si server ngehold itu ya, ngehold itu sampai lama banget, misalkan 2 menit gitu ya, ditahan, udah ada ininya, dikirim responsnya. Kalau nggak salah implementasi seperti itu juga termasuk long polling. Nah ini tentunya nggak terlalu berisik kayak short polling. Nah ini ininya not real time ya, jadi kurang real time juga dibandingkan dengan kayak push yang sebelumnya. Selanjutnya ada PubSub, publish subscribe. Ini salah satu contohnya itu bisa untuk antar service atau antar server ya. Jadi misalkan di sini ada aplikasi eh, upload video, kayak misalkan YouTube, upload video, terus user bisa streaming video dengan berbagai format ya. Pertama upload gitu ya ke service upload, lalu kompres videonya ke service kompres biar nggak banyak makan storage, lalu eh, ke format service untuk ngasih berbagai format ya, eh, yang bisa di-download, misalkan formatnya bisa MP4, MKV misalkan, atau bahkan MP3 gitu ya, yang audio doang misalkan. Eh, Terus ada notification service juga yang ngirim notifikasi ke uploader atau ke user yang mau nonton video itu misalkan. Nah ini kalau stylenya kayak gini, nah ini kan terus balik lagi baru ke klien. Kalau kayak gini tentunya ini ya teman-teman, lama gitu ya. Jadi saling nunggu gitu. Nah dengan sistem PubSub ini jadi
kayak misalkan ininya ya. eh Nah ini kan format videonya, jadi tiap service itu nggak harus nunggu gitu ya. Jadi bisa eh, apa satu service bisa publish, service lain bisa subscribe. Jadi nggak harus nunggu masing-masing service gitu ya. Nah ini ya kayak kalau kayak yang tadi itu misalkan implementasi sebelumnya itu misalkan eh, videonya itu mau dibikin nih berbagai 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 ini ya apa namanya kualitasnya. Kalau dengan kayak gini itu misalkan kalau kualitasnya duluan yang 1080 ya bisa langsung di ini gitu, bisa langsung diambil video itu tanpa harus nunggu semuanya selesai kayak gitu maksudnya. Jadi ini tentunya bisa mempercepat ya kayak implementasi eh, job atau queue di Laravel juga ya ini. Eh, nah ini pros and cons-nya eh, loose coupling ya. Jadi salah satunya loose coupling. Jadi gak harus saling nunggu gitu ya. Dan ini juga ya jadi nggak ketergantungan kalau misalkan kira-kira kalau ada yang eh, nggak nyala gitu ya. Jadi nggak misalkan servernya nggak nyala nggak harus nunggu itu gitu ya. Kelemahannya adalah kompleks. Kira-kira kalau implementasi PubSub. Nah ini selanjutnya stateless dan stateful di backend. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dengar soal ini dan barangkali mau eh, menjelaskan ke kita semua apa stateless dan stateful ini. Ada yang tahu, pernah dengar barangkali sebelum aku lanjut. Adakah? Bisa di chat atau mau ini juga bisa, mau ngomong juga bisa. Oke, aku lanjut ya. Jadi eh, stateful dan stateless ini tuh tentang eh, biasanya tentang gimana cara backend untuk menyimpan state client ya atau misalkan eh, contoh kasusnya itu kayak autentikasi ya. Misalkan session, nyimpen session itu gimana cara backend nyimpen session ini. Bisa dengan cara stateful atau stateless. Eh, Stateful ini intinya si backend nyimpen sessionnya ini di servernya, di backendnya gitu. Dengan adapun stateless itu maksudnya bukan bukan artinya backend tidak nyimpen, nggak nyimpen session ini sama sekali ya. Itu artinya kira-kira backend nggak nyimpen, tapi bisa jadi disimpan di tempat lain, misalkan database. Nah ini klien transfer bertanggung jawab untuk transfer state di setiap request katanya. Tapi intinya gitu ya teman-teman antara stateful dan stateless ini. Nah ini contohnya. Untuk stateful kira-kira pertama eh, klien login tuh, user login, terus generate session namanya misalkan S1.
terus verifikasi di database, misalkan Postgres ya, ada nggak? Kalau ada di return ke user dan disimpan di server backend-nya. Nah ini ketika nge-visit /profile, user atau klien bawa cookie S1 ya ke backend di ini diperiksa. Nah ini backend ini misalkan nyimpannya in memory gitu ya. Nah ini dicek dengan itu gitu ya, untuk ngecek bener nggak ini si klien ini login gitu ya. Nah masalah dengan stateful ini adalah ketika backend-nya itu di restart. Kalau kayak tadi ya in memory, ya tentu ketika di restart backend-nya session-nya hilang gitu. Nah ini kelemahannya ya. Dan ini juga cara membedakan antara backend yang stateful dan stateless. Di restart aja coba servernya. Kalau sessionnya hilang dan usernya disuruh login lagi, berarti kemungkinan besar itu stateful. Nah, stateless ini yang sudah aku jelaskan tadi ya teman-teman. Jadi kira-kira si sessionnya itu nggak disimpan di server backend, tapi disimpan di tempat lain, misalkan di database, di sini misalkan di Postgres ya. Jadi backend itu nggak nyimpen data user. Dan ketika backend-nya di restart, itu state-nya masih ada gitu ya di database. Nah, cuman kalau database-nya ini ya, misalkan error atau apa ya, korup atau gimana, ya berarti state-nya hilang gitu. Selanjutnya ke materi protocols. Di sini kontennya ada OSI model, 3 version HTTP atau 4 ya, sama 1.0. 1.1, 2 dan 3. Ada OSI model. Kita ke OSI model dulu. OSI model ini kira-kira intinya itu semacam standar untuk developer bikin aplikasi yang berhubungan dengan networking gitu. Mungkin kita nggak secara langsung berhubungan dengan OSI model ini ya, tapi kayak tools-tools yang kita pakai, misalkan kayak load balancer itu kira-kira kemungkinan besar mereka mengacu ke model ini ya. Kegunaannya adalah dengan OSI model ini kita punya standar yang ya punya standar ya. Jadinya tiap developer itu bisa ya punya standar atau punya pattern yang sama, punya pattern yang sama gitu ya antar mereka itu. Jadi misalkan kayak compatibility juga enak gitu ya. Jadi rapi gitu ya, nggak tiap tools punya implementasi masing-masing gitu ya, nggak tanpa ada standarnya. Dan kira-kira mungkin teman-teman juga udah tahu ya OSI model ini di perkuliahan misalkan. 7 layer OSI model itu kira-kira seperti ini ya. Ada layer application, presentation, session, transport, network, data link, sama physical layer. Nah ini ya implementasinya. Kayak load balancer itu ada yang mengimplementasikan layer 7, ada juga yang layer
4 gitu. Di layer 4. Implementasinya di layer 4 dan ada juga yang di layer 7 gitu ya. Nah ini yang untuk 7 layer itu kekurangannya terlalu banyak layernya ya. Yang mana bisa jadi susah untuk eh, dimengerti atau diimplementasikan ya. Susah untuk dimengerti gitu ya. Terus bisa jadi agak ini ya, kadang-kadang susah untuk mengkategorikan ini tuh layer mana gitu. Yang lebih simple itu yang 4 layer. Yang mana yang 5, 6, 7-nya ini di satu layerkan. Nah, itulah TCP/IP model itu ya, yang cuma 4 layer kalau TCP/IP ini. Lebih simple ininya ya, teori ininya lebih simple, cuma 4 layer. Ada application, transport, internet, dan data link. Physical layer nggak di ini ya, nggak dibawa. Kita lanjut aja ke HTTP. HTTP 1.1. Ini request response ya. Klien bikin request terus dikirim ke server terima request dan kirim response. HTTP request ini nah ini ininya ya, patternnya ya. Kalau di curl itu ada method, path, protokol, terus di bawahnya headers sama body. Nah ini misalkan ketika kita ngirim request pakai curl kayak gini ya. Ini metodenya, nanti muncul response, metodenya ini get, terus path-nya ini, protokolnya versinya ini ya. Lalu ke bawahnya ada header dan body ya. Misalkan di sini HTML body gitu ya. Nah terus responsnya patternnya gini ya. Kalau di curl, nah seperti ini. Terus kita ke bagan ini ya. HTTP, klien kirim request terus terima response. Itu kalau yang non SSL, non secure, yang HTTP yang secure itu kira-kira ada handshake dulu, terus ada bikin key biar secure. Nanti ada proses encrypt decrypt ya. Nah ini biasa request response. Ini secara basicnya seperti ini ya. Lalu untuk HTTP 1.0 jadi kira-kira modelnya itu, nah ini ya ada open close. Klien itu open open connection, terus kirim request, terima response, terus di close. Dan gitu aja terus caranya di HTTP 1.0 ini open close connection gitu ya. Nah tapi nanti ini ya akan aku jelaskan ini tuh justru kelemahannya ya open close gini. Tapi aku juga baca di sumber lain di SO barusan di 1.0 itu server selalu nge-close connection ya. Nah ini ya open close ini. Server itu by default
close connection kecuali kliennya ngirim header connection .2 keep alive. Nah, jadi kalau mau nggak selalu open close gitu, bisa kirim header dari kliennya connection keep alive, dan servernya juga kirim connection keep alive ke response-nya ya. Nah, itu kalau mau nggak selalu open close connection gini. Dan ini jadi problem ya di 1.0. Nah, ini ya, koneksi baru di setiap request-nya gitu ya. Jadi semacam apa ya, ada ongkosnya gitulah kalau modelnya kayak gitu. Terus lebih lambat daripada versi yang lain. Jadi makin naik versinya itu biasanya makin cepat ya teman-teman. Tapi yang jadi kelemahannya juga kayak versi 2 dan 3 itu lebih mahal di resource gitu ya. Dan 1.0 ini cenderung lebih hemat di resource. Terus, nah ini buffering. Jadi di 1.0 itu nggak ada chunking, nggak ada chunk. Jadi ya istilahnya kalau si responsnya itu nggak bisa diproses kecuali semua responsnya udah didapat sama klien gitu ya, kurang lebih. Terus no multi home website. Jadi di 1.0 itu dari yang aku baca, jadi satu server itu nggak bisa nge-serve multi website ya, nggak bisa nge-serve lebih dari satu website. Dengan catatan si domainnya itu beda gitu ya. Kan kita bisa ya di Nginx itu bisa disetting ya. Nah, itu di 1.0 itu nggak bisa kalau pakai versi 1.0. Terus ada versi lain, sebenarnya banyak ya teman-teman versi HTTP ini. Kalau nggak salah ada setauku lebih dari ini ya. Tapi yang di sini yang aku jelaskan cuma ini ya, 1.0, 1.1, 2 dan 3. Untuk model 1.1 ini, nah kayak gini ya. Jadi koneksinya itu satu, tapi nggak support stream. Jadi istilahnya pipanya itu satu gitu ya. Nah ini tuh si istilahnya itu si apa pipanya itu kalau atau diibaratkan jalan gitu ya, jalannya itu cuma satu gitu. Request response, tapi connectionnya bisa satu gitu. Lebih oke dari 1.0 yang sebelumnya. Nah, tapi walaupun begitu support pipelining ya. Jadi kalau yang model ini harus nunggu respons dulu ya, baru bikin request baru. Nah, kalau fitur pipeliningnya ini di enable, kita bisa kayak bikin queue gitu. Jadi di get nih, terus responsnya nggak harus langsung ada gitu ya. Tapi pipelining ini nggak di enable by default gitu ya, disable by default karena ada ongkos juga untuk itu ya, untuk fitur pipeliningnya itu. Nah ini low CPU usage dibandingkan dengan 2 dan 3 ya. Nah ini ya yang aku jelaskan tadi, ada support streaming.
eh aka chunking ini ya. Ada fitur chunking. Nah, terus ini support multi-home website. Jadi nggak kayak 1.0 yang aku jelaskan tadi sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke HTTP itu. Improving HTTP 1.1 ya. Nah, ini kira-kira dengan tuh ini support streaming ya. Jadi istilahnya kalau jalan raya itu eh, si ininya banyak, si ruasnya banyak gitu ya. Jadi eh, istilahnya lebih cepat lah ya. Nah, multiplexing over single connection. Jadi satu koneksi itu yaitu kalau diibaratkan jalan raya ruasnya banyak gitu ya. Jadi mobil itu di bisa eh, di satu ini itu ya bisa banyak gitu ya, bisa menjajar nggak harus eh, nggak harus ngantri gitu ya mobil itu. Ada ininya, ada ruasnya, bisa ke ruas yang lain gitu ya. Terus compression, terus server push. Kelemahannya adalah eh resource-nya lebih gede ya, lebih makan lebih banyak makan resource. Terus tidak tidak disupport. Mungkin beberapa teknologi nggak support gitu ya. Dan implementasinya lebih kompleks. Tapi terkait kompleksitas ini intinya eh, intinya biasanya kompleksitas ini tidak di mungkin tidak diimplementasi langsung oleh kita sebagai web developer ya. Bisa jadi ini kompleksitas ini adanya di eh, developer-developer yang bikin library atau framework ya. Nah ini tidak, eh, nah ini ya poin 2 inilah kira-kira tidak digunakan. eh, Mungkin banyak teknologi yang belum support HTTP itu. Selanjutnya HTTP 3. HTTP 3 ini lebih canggih lagi. Dia punya ini sendiri ya. Namanya Quick. Apa ya? Namanya kayak kayak protokol lagi ya. Namanya Quick. Nah ini seperti versi 2, Quick juga punya stream ya. Support data stream. Nah ini ya, ininya animasinya. Jadi eh misalkan kirim request nih, request ini ya. Terus di sini misalkan yang nomor 3 ini ada masalah gitu ya, lama gitu. Prosesnya lama atau ya lama gitu ya. Nah itu tidak mempengaruhi request yang lain ya. Tidak mempengaruhi delivery response yang lain. Ini karena fitur stream itu. Nah, terkait oh ya, terkait versionnya ini biasanya kalian bisa cek di ini ya, bisa cek di DevTools. Di DevTools itu di bagian network itu ada itu biasanya H1, H2, H3 gitu ya. Nah, itu kira-kira version HTTP yang diimplementasikan. Nah, ini prosesnya HTTP ini ya. Jadi implementasi quick terus nah ini dia juga lebih cepat si si handshake-nya itu nggak terlalu apa ya, round trip-nya itu nggak terlalu banyak gitu ya.
persiapan si connection-nya itu nggak banyak gitu ya. Nanti ada diagramnya. Aku aku tunjukin. Nah ini cuman kelemahannya adalah kira-kira CPU yang harus dikonsum itu banyak. Nah ini kira-kira sebelum aku tunjukkan diagram ininya ya, diagram terkait bagaimana under the hood request response-nya, ini basicnya ya. Pertama apa namanya, establish connection atau bikin connection ya. Jadi kayak misalkan ada handshake-nya gitu atau ada semacam konfirmasi gitu ya. Ini ada nggak apa servernya ada nggak gitu kan. Terus baru kirim request dan response. Nah ini ininya ya, bagannya. Kalau di one point tuh itu kayak gini ya. Ada TCP handshake, TLS handshake, terus data transfer. Ini kira-kira kalau kita lihat di sini bisa dikira-kira ya. Kalau dilihat panah-panahnya ini, si Quick ini lebih cepat ya karena katanya itu one RTT, one round trip ini ya kayak gini. Jadi quick handshake udah gitu bisa langsung si kliennya bisa langsung transfer data gitu. Ini perbandingan ini ya dengan catatan ini juga pakai TLS ya, yang versi secure. Oke, aku lanjut aja. Jadi yang gambar A itu, nah ini ya penjelasannya. Eh, oh ya, ini itu gambar untuk antara koneksi baru dengan koneksi lama gitu ya. Yang maksudnya yang sebelumnya udah pernah connect ke eh, sebelumnya pernah eh, bikin connection tersebut. Sebelumnya pernah bikin connection gitu ya. Pernah establish connection. Nah, kalau pakai koneksi lama itu malah makin cepat gitu ya. Nah, ini kayak di sini diliatin si Quick ini langsung transfer data aja gitu, nggak harus ada salaman dulu istilahnya. Oke, materi selanjutnya itu terkait proxying dan load balancing ya. Ini termasuk juga for backend engineering. Ini kira-kira konten materi ini adalah proxy dan reverse proxy. Lalu ada juga layer 4 dan layer 7 load balancer. Nah, sebelumnya aku jelaskan dulu. Jadi secara secara garis besar barangkali ada yang belum ini ya, belum ngerti proxy dan reverse proxy itu apa. Jadi intinya proxy itu proxy di sisi klien. Jadi kira-kira ini nanti ada ininya, ada animasinya. Proxy itu kira-kira proxy di sisi klien dan reverse proxy itu proxy di sisi server. Nah ini penjelasan proxy ya. Aku ambil dari slide yang punya kelas videonya ya, karena di ininya nggak ada yang berupa slide. Jadi proxy itu kira-kira gini. Nah ini ketika klien ngirim request itu masuk ke proxy dulu, lalu proxy meneruskan ke server. Nah si server ini cuma tahu kalau yang ngirim request itu
si ini ya, si my proxy ini, alias si proxy-nya gitu. Nah, apa keuntungan implementasi proxy ini? Eh, di antaranya bisa implementasi use case berikut ya. Misalkan caching, anonymity. Caching berarti kita nggak harus selalu ini ke server ya. Nggak harus selalu bikin request ke server, bisa ngambil dari cache. Anonymity. Jadi si kliennya ini tersembunyi dari server ya, bisa tersembunyi dari server. Lalu ada login, jadi ya bisa dikira-kira ya teman-teman. Jadi si proxy ini jadi semacam yang manage request dan response dari klien ya. Dan di sini juga apa bisa diimplementasi login gitu. Jadi bisa dicatat klien itu request response apa aja. Dan termasuk ini ya, karena si proxy ini bisa semacam nge-manage gitu, jadi bisa ngeblok website tertentu ya, yang website aneh-aneh, misalkan kalau mau diblok, bisa diblok oleh proxy-nya. Dan bisa implementasi microservice. Lalu selanjutnya terkait reverse proxy. Nah ini ya, ini yang tengah ini istilahnya kelompok ini ya, kelompok si servernya. Proxy di sisi server. Klien ketika bikin request itu masuk dulu ke reverse proxy. Nah dari sini reverse proxy ngelanjutin gitu ya. Servernya bisa jadi satu, bisa jadi banyak gitu ya. Maka dari itu ini juga apa salah satu use case-nya adalah bisa load balancing gitu ya. Bisa membagi beban. Terus si klien juga bisa jadi tahunya si server ini ya google.com gitu ya. Gak tahu kalau di belakangnya itu ada Google Server One dan Google Server 2. Nah ini use case-nya. Caching tentu ya. Oh ya, dan salah satu contoh reverse proxy juga Nginx ya. Dan di Nginx juga kira-kira bisa nih implementasi ini ya, kayak load balancing, caching juga ya. Caching, load balancing, terus ingress. Ingress ini kira-kira semacam apa ya, pengaturan ini ya, dari yang aku baca, pengaturan apa namanya, traffic yang masuk itu bisa diatur. Terus canary deployment. Canary deployment ini kira-kira semacam kayak apa ya? Jadi misalkan kita mau implementasi fitur tapi kita mau coba-coba dulu nih. Jadi nggak semua server diimplementasikan fitur tersebut ya. Atau mungkin bahkan ada kelompok user tertentu uh, yang dikasih fitur itu ya. Nah nanti kayak ada semacam server lebih dari satu server ya. Yang satu implementasi fitur baru tersebut, yang lain itu enggak gitu ya. Jadi bisa istilahnya uh, apa? Ya istilahnya deployment-nya partial gitu ya. Lalu juga bisa implementasi microservice karena tentu ya, karena
si servernya itu nggak harus satu ya. Jadi kita bisa bikin server banyak gitu ya dengan memanfaatkan reverse proxy. Lalu selanjutnya pembahasan layer 4 dan layer 7 load balancer. Jadi di materi ini intinya ada load balancer yang bergerak di layer 7 dan di layer 4 gitu ya. Jadi apa dan contoh layer 7 load balancer itu kira-kira Nginx ya setahuku. Jadi dia bergerak di layer 7. Nah ini ya, load balancer itu ya kira-kira dari namanya ya, seperti namanya itu pembagi beban gitu ya. Jadi beban antar server itu bisa seimbang gitu ya. Jadi kalau misalkan servernya cuma satu gitu ya, ya semua beban ke sana gitu ya. Eh, jadinya ya kewalahan gitu ya kan. Kasihan bisa jadi kan efeknya lama-lama kalau kelebihan beban ya bisa jadi crash gitu ya si servernya. Nah biar nggak crash, kita bisa implementasi load balancer ini. Jadi nggak semua beban itu dilimpahkan ke satu server. Kita bisa membagi beban tersebut ke server lainnya. Nah, caranya adalah dengan load balancer ini. Jadi ini enak banget lah ya kira-kira kalau punya user banyak gitu ya. Dan menurutku ini salah satu fundamental, memang benar fundamental backend gitu ya. Ngerti eh, ngerti adanya tool seperti load balancer ini. Nah, ini ada layer 4. Eh, nah ini ya, aku eh, nah ini implementasi eh, masing-masing HTTP implementasi HTTP ya di sini. Oke, aku lanjut aja ke pros dan cons-nya. Yang layer 4 ini lebih simple, eh, efisien, lebih secure. Jadi yang geraknya di layer 4 ini lebih secure. Bekerja dengan protokol apapun dan ini ya, one TCP connection. Cons-nya eh, nggak ada smart load balancing, lalu nggak ada caching juga, dan protokol unaware. Jadi kira-kira nggak nggak tahu protokolnya ya. Nah ini kalau layer 7 kira-kira seperti ini ya. Eh, jadi ada smart load balancing. Jadi kira-kira apa ya? Jadi si pembagian ininya bisa bisa lebih inilah kira-kira bisa lebih seimbang gitu ya untuk layer 7 ini. Lalu untuk pros dan cons-nya, kelebihan dan kekurangannya, layer 7 ini ada smart load balancing, terus support caching, dan cocok untuk microservice, API gateway logic, dan eh,
ada authentication. Kekurangannya adalah di resource lebih mahal gitu ya. Lalu yang ya ada ininya kayak kira-kira ini tambahannya yang mana ada ini tambahan proses tambahan yang kira-kira bisa lebih makan resource banyak ya di Layer 7 ini. Oke, kira-kira segitu dari aku teman-teman. Itu semua materinya dan silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dari teman-teman boleh.